kasih Tuhan, ibadah yang kedua ada di sini di Lampung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaannya Bapak Ibu Gembala, Pak Budi, Bu Rita, Desti, juga staf penggembalaan, staf pelayan jemaat, jemaat yang setia. Senang saya setiap kali balik ke Lampung tuh kayaknya saya kayak rumah kedua gitu. Saya hari ini ditemani oleh suami saya ya, Pak Tuan Kota. Tapi sebenarnya Lampung adalah salah satu daerah saya nggak ditemani juga nggak apa-apa, karena udah pasti saya hidup di sini, bahkan extend kayaknya, gitu ya. Pede banget saya kalau ke Lampung, luar biasa. Jadi hari ini tadi waktu di ibadah pertama, saya sampai sama jemaat juga, saya terpukau gitu kan, wah gereja penuh ya gitu, rame ya, ini juga rame gitu. Padahal hari-hari ini saya lagi ngomongin saya ya, kalau dulu hari inilah yang sebagai orang Kristen saya jarang banget ke gereja. Nah saya ya udahlah ya kan naik Tuhan, itu ngapain gitu kan ya. Tapi kalau melihat ya hari-hari ini gereja tuh penuh juga di hari kenaikan, berarti kita tuh udah ngerti apa yang kita maknai dari setiap kejadian yang Tuhan Yesus lakukan gitu kan. Dulu waktu zaman saya tuh saya ingat banget, saya tuh bukan orang Kristen yang menu-menuin gereja gitu ya, di Natal apalagi. Gereja udah buka tenda tuh, wah ya kan ya, karena perlu banget. Udah gitu udah beli baju baru lagi, kalau nggak merah, hijau dengan sentuhan emas, ya kan, kayak parcel semua, ya kan. Wah pasang tenda, dibikin berapa kali ibadah pun pasti penuh aja gitu. Yang kedua tuh Jumat Agung, kematian. Nah itu juga, saya juga saya termasuk orang yang juga menemukan gereja tuh dulu, bikin sempit. Karena saya juga ngerti ngapain gitu. Saya nggak ngomongin sini loh, sini semua baik nih Pak. Itu lagi ngomongin saya sendiri. Kalau situ Paskah, saya juga sama tuh, menu-menuin gereja. Nah kalau ini nih kenaikan, saya dulu, wah ampun. Tapi saya selalu melewatin gereja, saya ambil warta. Karena itu bukti, daripada saya dimarahin sama papa mama saya ambil warta. Bukti bahwa saya udah ke gereja. Itu dulu. Nah hari ini tuh saya, atas perkenanan Tuhan, coba bayangin ya, setelah saya bertobat, melihat saya di masa lalu, masa bisa-bisanya Pak Gembala itu Tuhan menempatkan nama saya di hati Bapak Ibu Gembala. Saya yang diminta khotbah di hari yang dulu saya nggak pernah datang juga. Iya kan ya? Itu luar biasa loh Tuhan. Jadi hari ini ada kenaikan. Hari kenaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus bersurga. Nah peristiwa kenaikan ini apa sih sebenarnya gitu ya? Padahal setelah saya jadi hamba Tuhan, ditarik ini proses sama Tuhan. Ini tuh sebenarnya adalah satu peristiwa yang sungguh sangat penting buat saya, saudara, kita semua orang percaya. Untuk apa? Untuk istilahnya gini, dari mulai yang kemarin sampai akhirnya kita nanti nunggu Tuhan Yesus datang yang kedua, khotbah inilah yang harusnya dilakukan. Saya sampai mikir, ya ampun Tamara kemana aja nih? Orang percaya itu punya 3 fase dalam hidupnya ya. Yang pertama itu dibenarkan, justification, ya kan ya, kita dibenarkan. Istilahnya kayak kita sekolah gitu, udah pasti kita nggak punya jawabannya aja, jadi sama guru dikasih jawabannya, dibenarkan. Kita tuh karena kasih karunia kita diselamatkan. Ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia diselamatkan, ya kan ya. Jadi itu eranya pertama orang percaya, justification, dibenarkan. Habis itu masuk deh tuh sanctification. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, di sini ada terjemahan, oke? Gereja kita ini canggih banget. Ada yang perlu bahasa lain, ada AI-nya juga di sini. Justification itu kan dibenarkan. Habis itu kita masuk sanctification, dikuduskan, dipisahkan, masih berada di dunia tapi tidak berasal dari dunia. Sehingga apa? Kita bisa jalan tegak lurus sama Tuhan. Untuk apa? Nah, era yang terakhir itu nanti glorification. Ketika Tuhan Yesus datang, saudara sama saya kan nanti ikut dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Amen. Jadi hari ini sebenarnya kita tuh lagi dalam perjalanan dikuduskan untuk menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Nah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, coba ya, kita buka ayatnya ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Nah ini peristiwanya. Sesudah ia mengatakan demikian,
Yesus ya, dia mengatakan demikian. Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalau kita lihat lagi ayat ini di atas, tadi dibilang terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Nah, hari ini tuh menjadi landasan kita yang sangat teologis. Nanti Tuhan datangnya kayak begitu. Makanya kalau kita ke gereja kan, bapak-bapak gembala, pengkhotbah itu kalau waktu doa berkat itu kan mereka bilang, ada terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna Roh Kudus yang akan meninggalkan dari hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali di awan-awan ini, bahkan sampai selamanya. Doa berkat. Jadi ketika dibilang dari sini disaksikan mereka awan menutupnya, nah itulah nanti Tuhan akan kembali. Itulah yang hari ini kita imani, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita di awan-awan. Nah, hari ini kalau kita lihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini hubungannya sama timeline, lini masa. Baca ya bapak-bapak ibu terjemahannya. Lini masa coba. Ini kan kalau kita lihat di sini ya, dari kematian itu kita bicara Jumat Agung. Jumat Agung, habis itu ada kebangkitan, itu 3 hari sudah, ya kan ya, 3 hari ada kebangkitan. Habis itu baru ini adalah hari 40 hari setelahnya, ini yang kita rayakan. Kenaikan Tuhan Yesus itu dimuliakan kembali, dia naik. Ini kan kayak perjalanan kita juga ya. Pada waktu Jumat Agung, saudara sama saya, kita selesai di kayu salib dan kubur kosong semua kedagingan kita. Dari manusia yang nggak harus berdosa karena kita berada di bawah kuasa hamba kegelapan, dan kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus di hari ketiga menerima kuasa kebangkitan itu. Dan kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja di Minggu Paskah. Ya kan ya saudara, makanya ada Jumat Agung, Minggu Paskah. Sabtunya apa saudara? Harusnya sih Sabtu sunyi ya, kalau saya enggak dulu. Sabtu sibuk sendiri. Sabtu seru kalau kata orang-orang yang dulu. Iya, karena apa? Pokoknya Jumat Agung yang kan kita nyanyi, "Kenapa akan ku balas kebaikanmu," sedih semuanya situ. Saking kita tahu kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita nggak ngapa-ngapain bu. Saking kita tahu kayaknya nggak ada bisa balas, ya kan? Saya sekali lagi nggak ngomongin bapak ibu, saya sih semua baik. Sabtu tuh saya di mall nunggu killing time, kan Minggu gereja lagi, ya kan? Nah Sabtu itu jadi harusnya kontemplasi kita. Kenapa? Minggu kita nggak hanya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kita harus terima dia itu bangkit berkuasa atas maut, dia raja di atas segala raja. Dan hari itu saya sama saudara harusnya merenung di hari Sabtu, mau nggak ya kita terima dia sebagai raja di atas segala raja yang berdaulat, beracara, hari ini mau diatur sama Tuhan, nurut. Karena kalau Tuhan Yesus berkuasa atas maut, harusnya Tuhan Yesus juga berkuasa atas hidup saya hari ini. Bahkan kalau kita sedang dalam pemrosesan, tadi Pak Gembala bilang, hidup ini kan memang pemrosesan itu bagian dari menajamkan rohani. Siapa yang hari ini gak punya masalah? Hidup memang harus banyak masalah. Kalau banyak cucian kan laundry, harus banyak masalah. Gitu. Jadi gak apa-apa, harap tenang ada ujian katanya. Nah sekarang masalahnya ketika kita terima kuasa kebangkitan, nah kita berhadapan dengan hari ini siapa yang gak bilang amin? Bahwa kita lagi dalam penantian untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Nah saudara lihat di sini ya. Kepada mereka, kalau kita bicara, kita balik di sini. Kepada mereka, ia, ini Tuhan Yesus ya, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini kalau baca ini, gentar loh saudara. Kepada mereka, ini Tuhan Yesus
Yesus menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Setelah penderitaannya selesai, bayangin saudara, penderitaan yang paling maksimal itu ketika dipermalukan dan akhirnya mati di kayu salib. Itu menderita banget. Dan selama 40 hari setelah dia bangkit, saudara lihat gak Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus gak tim mager, tim senderan loh. Coba lihat setelah penderitaannya selesai, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia keluar dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Hari ini saudara sama saya dengan kuasa kebangkitan yang ada di Minggu Paskah, hari ini kita punya tanggung jawab keluar menunjukkan banyak tanda menunjukkan bahwa kita hidup. Amen. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya ya, kalau kita baca di sini, dia punya hak luar biasa untuk apa? Untuk istirahat aja, sambil nunggu Bapaknya akhirnya membuka langit dan dia naik. Udah selesai buat semua dunia, tapi enggak. Orang Kristen hari ini juga kayak gitu. Udah selamat kan? Jangan nyender. Bikin banyak tanda, keluar, ucapkan berulang-ulang, Allah saya hidup, lihat saya. Paskah itu bukan cuma satu hari yang Tuhan merasa perlu banget untuk bikin satu hari, untuk nunjukin kepada dunia, membuktikan bahwa dia Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan gak butuh satu hari untuk membuktikan apapun kepada siapa. Paskah kemarin itu adalah satu tanda, satu momentum yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita ambil. Untuk apa? Untuk menggunakan kuasa kebangkitan yang membuat banyak tanda di luar. Aku hidup karena Tuhan. Konten apa yang dibawa sama Tuhan ketika dia keluar menunjukkan dirinya berulang-ulang? Dia punya isi. Tuh anak muda, ada kontennya apa? Kerajaan sorga. Tuhan Yesus itu dia ada menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan? Kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa sih? Kita lihat di Matius 25 ayat 14. Nanti baca secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya di rumah. Dibilang sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kalau saudara baca di sini ada tuan ketika dia mau pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya, terus dia kasih talenta, ya kan ya, pernah baca ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan di situ ditulis menurut kesanggupannya. Kesanggupan itu tuannya yang tahu, dan tahu kesanggupan dari hamba-hambanya. Makanya bervariasi, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan setelah itu, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka, dengan hamba-hambanya itu. Nah ini kayak berapa sih talenta itu? Kenapa Tuhan itu begitu marah ketika ada satu orang yang dikasih 1 talenta nggak ngapa-ngapain? Nah coba kita hitung-hitungan lah ya sama talenta ya. Ini next slide-nya gini. 1 talenta tuh kalau dihitung uang itu tuh sekitar 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 1 dinar itu adalah upah kerja selama 1 hari. Jadi kalau 6.000 dinar 1 talenta itu kira-kira urat aja ya, 6.000 dibagi 365, nggak pakai libur nih ya, nggak pakai libur. Bulan Mei ini kan libur banyak kali loh, mencekam. Jadi 1 talenta itu kerja 6.000 dinar, dia setara sama upah itu kira-kira jadi 16,5 tahun lah, 16 tahun dan 5 bulan nggak pakai libur. Jadi kalau dikali di Indonesia sekitar 100 atau 150 ribu, 16,5 tahun itu 900 juta. Jika kita pergi ke luar negeri, ini dikasih nih 900 juta. 900 juta, 1,8 M sama 4,5 M. Gitu ya, terus dia pergi. Nah saudara, lihat nggak? Ini sebenarnya prinsip ini namanya penata layan. Jadi sesuatu yang bukan punyanya, tapi dikasih untuk dikelola. Kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik, itu ya tentang ini. Apapun yang menempel hari ini di hidup saya dan hidup saudara, itu talenta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan. Saya nggak cuma ngomongin harta, jasmani, tapi ketika kita punya hubungan, waktu, kesehatan, itu talenta yang hari ini harus dikelola dengan baik dan harus jadi berkat buat banyak orang. Bahkan keselamatan, itu ada haknya
bisa tahu dari saya dan juga dari saudara. Nah, konsep ini namanya penatalayan. Saudara udah pernah dengar nggak sih penatalayan ya? Itu kalau dicari di kamus besar, itu adalah salah satu kata yang dekat dengan kekristenan. Jadi dia nggak cuma pelayan, dia nggak cuma penatalayan. Dia punya otoritas yang nggak berbatas, tapi dia berada di bawah satu kedaulatan. Dia pengelola yang bisa dipercaya. Nah, Tuhan Yesus ketika 40 hari dia keluar menunjukkan dirinya kepada orang-orang, ini yang dia sampaikan, pengajaran sebelum dia datang kembali. Nah, konsep steward kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, saya ingat nih dulu waktu saya masih muda, saya dulu waktu masih kecil ya, percayalah saya pernah kecil. Ini sekarang saya udah kayak mata terang bulan, tadinya tipis kering. Itu saudara, dulu saya pernah jadi pembawa acara sepak bola termahal salah satu di Indonesia, ya kan ya. Tuh, makanya saya bilang hari ini yang punya rongsokan, hidupnya nggak beres, kumpulin. Itu nanti yang bikin orang bangkit. Coba tadi saya bilang, saya pernah jadi pembawa acara termahal, nggak ada yang bangkit, mukanya julid semua. Kalau saya bilang, dulu saya ngedrugs, dulu saya mau bunuh diri, udah kan seneng semua. Ya hari ini kalau hidupnya rongsokan bagus, kumpulin. Nanti selesai proses itu nanti mau Tuhan pakai di depan. Nah, kembali lagi konsep penatalayan itu tadi. Dulu waktu saya jadi penyiar bola, tau gak saudara? Sampai sekarang nih kayaknya, ada satu profesi ya, namanya steward. Bapak-bapak nanti kasih tahu ya sama istri-istrinya ya, steward itu apa? Istrinya kan nggak nonton sepak bola, ngobrol makanya. Ini saya kasih topiknya. Jadi kalau di sepak bola tuh ada yang namanya steward ya Bu. Itu aneh banget. Steward itu nggak jelas. Dipilihnya kenapa nggak jelas? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang gondrong, ada yang botak, kulit kuning, kulit hitam, kulit putih. Nggak jelas, kayak ngacak gitu, perempuan, laki. Terus saya kayak, ini apa sih kriterianya? Nggak ada. Tapi mereka itu punya kewibawaan, itu jauh melebihi dari satuan keamanan coba. Mereka ada di setiap kelas, dari mulai tribun sampai festival. Mereka pakai vest, saudara, tulisannya steward. Vest itu nggak pernah tuh warna-warna selem, pasti warnanya tuh yang nyakitin mata, ya kan? Pink, hijau, stabilo, kuning spotlight, tuh. Dan mereka anehnya lagi, selama pertandingan mereka itu nggak pernah ngadep ke lapangan, suguhan utamanya. Mereka nggak pernah ngadep ke lapangan, mereka ngadep ke penonton. Tuh. Dan kalau ada gol, mereka itu malah tambah nggak ngeliat ke golnya itu, mereka tambah ngeliatin penonton satu-satu. Dan itu serem banget. Nah itu saya pas ngeliat, nah itulah steward. Saudara mas saya hari itu punya yang namanya wibawa ilahi. Ketika apa? Ketika kita pakai identitas itu. Steward yang ada di lapangan itu, kalau mereka lepas vestnya, mereka nggak bisa ditandain. Hari ini mau ditandain sebagai orang yang punya wibawa ilahi, ya saudara mesti pakai benar-benar serupa dan segala dengan Kristus. Dan di situ ngacak. Tuhan gak pilih gitu semuanya itu kan yang ototnya gede-gede, nggak ada, bahkan perempuan, laki, semuanya ada di situ saudara. Dan itu kita pengelola. Tapi selama kita hidup, kita gak menikmati suguhan utamanya dunia. Kita ditempatkan di semua kelas hari ini sama Tuhan. Untuk apa? Untuk memastikan ada tatanan ilahi dimanapun kita hidup. Nah itu tadi sekilas mengenai talenta. Soal penatalayan, itu kan sebenarnya kalau dibilang, wah ini konsep baru ya Bu, enggak loh. Di rumah sebenarnya kita sudah lakukan itu. Saya kemarin mau ke Lampung aja, itu anak saya brief coba, 4 anak saya. Satu udahlah nggak usah diharapin, dia masuk 2 tahun ya kan ya. Yang berikutnya lagi umur 12, yang berikutnya lagi umur 20. Yang satu udah kawin di Bogor, itu aja saya brief. Ke Lampung loh, bukan ke luar negeri, itu tadi kan dibilang. Hal kerajaan surga seperti Tuhan yang mau berangkat ke luar negeri. Ini saya ke Lampung loh. Bisa dia bilang, ini baik-baik ya. Jangan sampai itu rumah saya tinggalin, kami pulang nanti malam tuh rumah udah gak ada lagi. Udah dibakar, ya kan ya? Atau dijual. Kami tiba-tiba pulang, iya nang kepepet, jadi ada orang datang ya udah gitu. Nggak ada. Jadi hari ini kalau kita bilang segala sesuatu yang nempel di kita itu adalah milik Tuhan, kelola.
boleh ugal-ugalan. Hubungan suami istri, ngobrol sama anak, itu dikelola. Kesehatan hari ini juga dikelola. Nanti Tuhan tanya. Saya bilang sama suami saya ingat loh, waktu kita meninggalkan rumah, meninggalkan arena pertandingan. Saya ingat loh, di pantry saya di wastafel, kan saya habis masak telur, saya tinggalin daripada ketinggalan pesawat kan. Saya tinggalin tuh di situ. Saudara coba ya kalau saya pulang, nanti saya pulang nih sore-sore, ya kan ya. Saya pulang, terus saya menemukan di rumah itu dandang, wajan saya goreng telur masih ada di situ. Saya tanya nggak sama anak-anak saya, kalian tuh ngapain aja ya? Jadi konsep penata layan itu sebenarnya udah ada di rumah, dan itu kita sebenarnya. Hari ini itu nanti ditanya sama Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan pertama Tuhan Yesus datang dalam bentuk bayi, dalam wujud bayi, juru selamat. Nanti datang yang kedua kali itu sebagai hakim yang akan memperhitungkan dan melihat bagaimana pekerjaan kita di dunia sebagai pengelola. Bisa ditanya nanti, ngapain aja kamu Budi? Pasti saudara pikir habis itu saya bilang cerita kan? Ngapain aja kamu Budi? Wati, Iwan, yang ketawa pasti udah tua. Karena mereka pasti datang dari era ini, Ibu Budi. Ya, kakaknya Budi namanya Wati, adiknya Iwan. Nanti saudara ditanya beneran, wah ngapain aja? Konsepnya tuh gimana sih? Ya, hari ini kita lihat dulu ya. Kenapa yang tadi itu tentang penata layan itu sebenarnya relate dengan konsep ketika kita melakukan pekerjaan, Tuhan itu kasih upah. Upahnya itu apa? Nah kita lihat ya di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Coba lihat. Nanti waktu kedatangan Tuhan, waktu Dia datang ya, hari Tuhan datang untuk menyatakan ini yang terjadi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Coba lihat saudara di sini ya, keselamatannya tidak terguncangkan. Maka kita menerima keselamatan dan kita mempertahankan iman sampai Tuhan Yesus datang. Saudara teguh mempertahankan iman, saudara tetap selamat. Tapi kenapa ayat ini bilang menderita kerugian? Kalau pekerjaan saya selama hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang, itu jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, nggak kejar upah, nggak mengerjakan dan mengelola segala sesuatunya dengan baik. Di sini dibilang ya, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, nggak ada yang bisa menyelamatkan, hanya dasar yang dibangun dengan dasar Kristus. Baik itu dibangun dari dasar yang ada yang jerami maupun yang dari perak, emas, itu harus dibangun dengan dasar Kristus. Tapi hari ini pekerjaan yang saya sama saudara lakukan itu harus pekerjaan yang tahan uji. Dan upahnya apa sih? Ini saudara, upahnya adalah mahkota. Next slide coba. Kami terima, tadi kita nyanyi, kuasa-Mu Tuhan. Kapan saudara sama saya terima kuasanya Tuhan? Ya itu waktu Paskah. Kami terima kemenangannya. Merasa menang. Orang yang hari ini rasa menang banyak, udah cuan hidupnya. Hari ini kan nyangkat-nyangkat orang buat cari cuan. Saudara di luar sana semua memang cari cuan. Kita gak ngapa-ngapain, cuan yang mau berkita. Hari ini kan emang kalau nggak cuan hidupnya nggak usah hidup. Kurang cuan apa coba? Malaikat jatuh ke dalam dosa sama Tuhan dibiarin, ya kan? Biarin. Malaikat pemimpin puji-pujian hari ini. Tuhan gak nyiptain iblis. Tuhan ciptakan malaikat, malaikat jatuh ke dalam dosa jadi iblis. Begitu masuk ke dalam dosa, Tuhan gak biarin aja, buang. Manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kejar. Itu cuan. Bilang nama kiri kanan, bro, cuan bro. Kayak kalau dibilangin hari ini, ayo hidup baik, gak bisa percaya.
Orang-orang yang hari ini mengerti bahwa dia nggak boleh jadi Kristen yang biasa-biasa aja, itu orang yang udah ngerti, nggak ada lagi yang perlu dikejar, hidupnya udah cukup. Wahyu 4 ayat 4 tuh bilang gini, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Tua-tua itu apa sih? Nah ini nih simbolnya tua-tua itu, 24 tua-tua itu adalah mereka yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah menerima keselamatan itu, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan memiliki gelar imamat yang rajani. Nah cuma selamat tapi rajani, punya mahkota. Segala pekerjaannya di dunia itu lolos dari api. Nah itu siapa coba? Itulah mereka yang akan memerintah sebagai raja, dan itu tertulis di Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Ini lambang dari orang percaya. Ini lambang saya sama saudara. Upah itu buat apa? Mahkotanya itu buat apa? Kenapa mesti dikejar saudara? Terus saudara lihat ya, kita pulang, ini aja saya mau pulang nih nanti. Kita mau pulang ke rumah Tuhan. Udah pasti selamat kan kita ya? Orang kita kenal siapa Bapak kita. Selama saudara masih nggak murtad, kita tahu loh jalan ke rumah Bapak itu gimana. Mempertahankan iman. Saudara pikir ya, saya aja pulang dari Lampung misalnya. Sekali lagi bukan kode, tapi minta. Bapak saya suka pempek. Coba saudara ya, begitu saya pulang, saya nggak bawa apa-apa. Terus papa saya misalnya, oh nggak bawa apa-apa, nyesel. Coba bawa ya. Kita pulang aja ke rumah orang tua, kita pengen bawa sesuatu. Jadi hari ini sebenarnya kita sebagai orang Kristen percaya yang besok mau pulang ikut sama Tuhan harus punya sesuatu yang bisa kita kasih sama Tuhan. Sebagai wujud apa? Ini loh Tuhan, I love you so much. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan kasih. Tuhan kejar saya dengan segala kebaikan-Mu, bahkan di tempat yang paling gelap. Gak ada yang bisa saya kasih Tuhan. Ya udah, ini mahkota, dan itu diusahakan dari sekarang. Kenapa penting banget untuk punya mahkota sebagai upah saudara? Ini next slide, Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Karena kalau lihat di sini, ketika tua-tua itu melempar, itu bukan melempar seperti ini ya. Mereka berhadapan dengan kemuliaannya Tuhan yang luar biasa, dan itu nanti yang akan kita saksikan, saudara. Ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita akan melihat sosok itu, saudara. Hari ini kalau jadi orang Kristen yang luar biasa, itu udah pasti. Orang Kristen, kekristenan kita itu luar biasa. Tapi saudara gak boleh lupa, kekristenan gak cuma luar biasa, tapi juga gak biasa. Kita gak sama. Gak cuma luar biasa. Kalau luar biasa doang, orang dunia juga bisa. Kita juga punya kan teman-teman yang gak terima Yesus, tapi luar biasa baiknya, ya kan? Kalau berbisnis, coba berbisnislah sama orang-orang hebat di luar sana. Akhir bulan, saudara dapat parcel, ya kan? Gak perlu Yesus untuk memberkati, mengasihi, mengampuni orang. Pakai pilih-pilih kayak gitu. Selama Januari sampai Desember kita udah saling memberkati. Oke, kirim. Oke, doakan. Kenapa? Satu kampung. Oke, doakan. Kenapa? Ya dia baik. Itu namanya networking. Orang dunia bisa melakukannya. Tapi ketika saya sama saudara itu bisa melakukan mukjizat kemanapun kita pergi, melakukan hal yang gak biasa, itu mukjizat. Itu menggunakan kuasa kebangkitan Tuhan. Kemarin saya adalah teman yang sungguh sangat menyakiti saya dari tahun 2019. Dikata-katain saya, apalagi sekarang. Lebih parah lagi tuh ngatain. Udah bawa-bawa itu deh, pendeta begitu, gitu-gitu saudara. Aduh, itu rasanya sakit banget. Tapi saya pikir kemana-mana saya pergi dengan kuasa kebangkitan, mukjizat harus terjadi. Dan saya juga itu bisa membuat mukjizat. Ketika saya tetap berada di depan dia, di situ saya peluk dia. Dia sih tetap nyolot.
berdiri dengan kuasa kebangkitan itu. Itulah menurut saya, dan yang dicatat di Alkitab, pekerjaan-pekerjaan yang anti lolos dari kobaran api. Lakukan hal yang gak biasa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Dan disitulah pekerjaan kita nanti diuji, itu akan lolos. Saudara punya obat. Saudara kebayang gak ya, kalau saya jadi ke-24 tua-tua, saya di luar dari mereka, saya gak punya sesuatu, saya pasti nyesel banget. Itu yang Korintus bilang, dia tetap diselamatkan tapi menderita kerugian. Rugi banget kalau hari ini kita gak kejar mahkota. Ketika kita kembali bersama dengan Tuhan, kita gak punya apa-apa, saudara, untuk kita kasih sama Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu tugasnya saya juga sebagai orang percaya. Next slide. Sejak awal sampai kekal. Konsep penatalaian ini sebenarnya udah ada di kitab Kejadian, saudara. Dan itulah nanti bagaimana kita ketika kita berada di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dicatat di Wahyu. Saudara kalau lihat di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, itu bicara saya dan juga saudara sebagai manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya dan saudara itu didesain untuk punya mahkota, mengelola segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan hari ini, bukan sebaliknya. Dan di Wahyu 22 ayat 5, konsep penatalaian itu, saudara, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka, itu saya dan juga saudara, tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan coba catat itu, mereka, itu bicara saya dan juga saudara, akan memerintah sebagai raja, rajanya udah kecil ya, sampai selama-lamanya, menjadi mitra dari raja di atas segala raja. Nah itu hanya bisa jika saya dan saudara punya mahkota yang kita usahakan dari sekarang. Nah kerugiannya apa sih kalau kita nggak dapetin upah? Itu tadi next slide. Kita nggak bisa kasih persembahan. Waktu kita lihat itu Tuhan, betapa sayangnya Tuhan. Hari ini kalau ketemu ya sama sosok yang benar-benar kita rindu banget pengen ketemu, yakin saudara nggak mau bawa buat tangan. Yakin saudara nggak mau bawa sesuatu yang bisa dipersembahkan. Saudara juga nggak bisa memerintah bersama Yesus untuk selama-lamanya. Tetap ada di situ. Seperti yang tadi saya bilang, saya pulang ke rumah bapak saya. Bapak saya begitu mengasihi saya. Dia nggak akan ngusir saya lagi gitu ketika saya nggak bawa apa-apa. Tapi saya yang kayaknya kok nggak afdol ya. Dan saya pulang ke sini ya, nggak bawa apa-apa buat papa. Padahal saya bisa bawa banyak buat papa. Saya bisa lakukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena bapak saya yang itu udah melengkapi saya dengan kelengkapan. Semua infrastruktur dijadikan oleh bapak saya untuk saya kelola. Tapi kok saya nggak ngapa-ngapain. Itu yang dibilang menderita kerugian. Rugi banget saudara. Dan kita mesti ingat bahwa upah itu ditentukan dari pekerjaan dan pelayanan kita selama kita hidup di dunia ini. Di ayat tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu, kalau saudara baca di atasnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kan dibilang gitu, tetapi kamu, itu saya dan juga saudara, akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun atas kita, dan apa? Kita akan menjadi saksi. Saksinya Tuhan, saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara rumah kita saudara. Yudea itu bicara orang-orang sesama orang percaya. Harus jadi saksi. Beritakan kerajaan sorga. Pastikan pekerjaan yang tidak hangus dimakan oleh api. Habis itu ke Samaria ketika saudara di kantor, di kuliah. Saudara juga harus jadi saksi di sana memberitakan kerajaan sorga. Gunakan semua talentanya untuk memberkati, mengasihi, gak pilih-pilih. Ujung bumi itu apa? Ujung bumi di mana ada satu orang duduk di dekat Anda, dia belum percaya Yesus, itu ujung bumimu. Jadilah saksi di sana, terangi dia saudara. Yerusalem hari ini, jangan selamat sendiri. Jika kita senang beribadah ke gereja, anak-anak pada ke gereja nggak?
Jadi hari ini kalau minta sama Tuhan, Tuhan kasih dong pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ilahi, promosi-promosi ilahi. Tuhan mungkin udah promosiin kita di rumah, mungkin mertuanya ada yang belum bisa dibawa ke gereja. Saudara, jadilah saksi beritakan kerajaan surga. Bagaimana caranya Tuhan? Kan dikasih talenta. Kelola dong. Ajaknya mertuanya ke salon, habis itu ngobrol fellowship di salon. Anak ada, dikelola dong. Ketika kamu setia pada perkara-perkara kecil misalnya, sama mertuamu, iya nanti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Jangan kita di sini gitu ya. Saya bilang pelayanan. Saya sendiri kalau habis pelayanan gitu, saya suka saling mengingatkan sama suami saya. Kita jangan asik gitu ya pelayanan itu di rumah lampunya gimana anak-anak. Karena pelayanan itu juga tanpa konsep kasih dan mengejar upah. Akhirnya jadi misi waktu luang ya kan. Pelarian kadang-kadang. Dan Bapak kita ketawa-ketawa aja dulu Bapak Ibu, baru nanti malam kita bertobat dan ibadah. Halo, di mana? Kayaknya rohani banget gitu. Di gereja, bisa kayaknya. Gereja, Inang di mana? Di gereja. Oh iya, jam 10 telepon lagi ke rumah. Gimana? Bapak udah tidur belum? Udah masuk kamar belum? Udah. Oke ya, Inang pulang. Itu namanya pelarian, bukan pelayanan. Hari ini beritakan itu jadi saksi kata Tuhan. Saksi juga ada dua, saksi mata, saksi ahli. Harus jadi saksi mata. Oh saksi ahli itu belajar. Tuh kalau di pengadilan ya kan saksi ahli ditanya apa juga ngerti, karena mereka ahli. Tapi ada satu saksi mata, itu biasanya nggak ada disiplin ilmu apapun yang hebat tinggi-tinggi. Tapi ditanyain apa aja ngerti. Kenapa? Karena dia berada di tempat kejadian perkara bersama dengan si korban. Hari ini pasti dia selalu dalam hadirat Tuhan. Selalu pakai prinsip kerajaan surga. Saudara bisa ceritakan Yesus dengan kedalaman rasa. Jadilah keluarga korban. Tuh ibu-ibu yang suka pakai kalung salib, itu bukan cuma nunjukin kekristenan loh. Ibu-ibu tuh lagi bawa lambang senjata pembunuh paling memalukan di dunia, itu salib loh. Kemana-mana kita pertontonkan itu loh. Jadi hari ini harus diingatkan sama salib yang ada di sini. Ini sama aja kayak saudara ibu-ibu ke toko emas beli bayonet, bom sebagai pandul ya kan ya, parang taruh di sini. Sama. Dan salib itu adalah senjata pembunuh yang paling memalukan, paling hina. Dan itu kita mau bawa. Tapi karena itulah kita punya kehidupan. Dan kita punya janji keselamatan dalam kekekalan, dan itu mesti keluar. Nama Tuhan Yesus itu layak untuk terima penyembahan kita. Sekali lagi berada di dunia bersama si korban. Siapa yang sudah berkorban buat kita, salib dan kubur kosong sudah menyatakan. Dan itulah Raja yang bangkit dari maut. Termasuk hari ini berdaulat untuk hidup saya dan hidup saudara. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu layak menerima penyembahan kita? Saudara, tadi saya mau ingatkan sekali lagi. Nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, untuk yang kedua kalinya yang melihat Tuhan dengan kemuliaannya di tahta itu tuh tadi saudara. Kalau nggak punya mahkota. Saya dulu sempat mikir gini, waktu kita nanti ketemu Tuhan Yesus, wah itu grande banget gitu ya. Wah, raja gitu putih gitu ya. Terus saudara lihat Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, jadi Yohanes ya yang tulis ya. Jadi tua-tua tadi yang 24 itu lagi berdiri kan tadi. Waktu mereka melemparkan, ini yang mereka lihat saudara. Di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 12 bilang, katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kira-kira gimana saudara kalau nggak kejar upah hari ini? Yang akan saudara lihat itu adalah seperti anak domba yang disembelih. Saudara dan saya akan melihat lukanya Tuhan, lubangnya Tuhan di sekujur tubuhnya. Saudara yakin hari ini kamu kejar upah untuk bisa kasih mahkota buat Tuhan? Saudara tega gitu melihat bagaimana Tuhan baik. Saudara lihat semuanya seperti anak domba yang telah disembelih. Hari ini kejar saudara, bawa sesuatu pekerjaan yang lolos dari api. Kumpulin upah dari sekarang untuk dipersembahkan kepada Tuhan di kekekalan. Yes. Saya mau ada nyanyian tadi lagi. Kami yang telah ditebus. Saudara masih ada ditebus?
Udah ditebusnya di mana? Itu tuh di Manado. Dengan kuasanya dia. Dan hari ini, siapa yang percaya kita udah terima kemenangan? Saudara saya hari itu nggak dicatat sebagai pemenang. Saya mau minta ditolong ya sama Dimas. Alkitab itu nggak bilang kita pemenang. Hari ini jadi orang Kristen yang memaknai kenaikan Tuhan. Saudara nggak usah pusing-pusing sama yang di luar. Memang banyak pemenang di sana. Bahkan di sana banyak pahlawan. Tapi kita bicara soal juru selamat, saudara. Pahlawan juga rela mati ya. Tapi buat orang yang satu perjuangan, buat orang yang satu spirit, buat orang yang satu pikiran, juru selamat, dia rela mati. Buat orang yang bahkan hari ini gak ngerti ngapain juga mesti mati. Dan itu kekristenan. Itu pekerjaan yang nanti dari kita itu lolos dari api. Tadi tebus dengan ini lagu dalam loh. Saya mau ajak nih semuanya nih hari ini, maknain deh. Sampai kita nunggu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita nanti di awal zaman. Lihat, Tuhan itu tadi ya dibilangin, setelah selesai dengan penderitaannya, Tuhan gak ngasok. Tuhan punya hak dan segala alasan untuk istirahat sebenarnya sambil nunggu. Nah kita hari ini orang Kristen itu menerima sesuatu yang sama loh, keselamatan. Kerjakan keselamatannya, ambil upah. Jangan jadi Kristen yang nyender, selamat sendiri. Pekerjaan itu harus tahan uji. Kumpulin upahnya dari sekarang. Yang dia lagi tebus dengan darah yang Saudara percaya ini? mendatangkan ujian bagimu. Saudara percaya, saudara mau belajar. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai mendapatkan mahkota tekan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Yang dibawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Puji satu terjadi. Saudara mau pastiin ada mukjizat terjadi di mana aja. Amin. Amin. Kuat lakukan hal yang luar biasa sebagai Kristen. Yang gak bisa mengasihi, yang gak bisa mengampuni, yang masih pilih untuk memberkati. Kuat mukjizat, berkati kasih yang Amin. tidak bisa lagi bersetuju. Kita ditebus. Dengan darah yang kudus, menangkan ujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya. Engkau sediakan di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Mujizat kan terjadi. Mujizat kan terjadi. Di situ pasti